Salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan semangat. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersaat teduh sambil mendengarkan lagu pujian berikut ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 13 Agustus 2021, tertulis dalam Mazmur 63 ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ketika kita dalam keadaan terdesak, dikejar-kejar oleh orang yang jahat kepada kita, dikejar-kejar hutang, didesak tekanan ekonomi, ditimpa mara bahaya, dikunjungi sakit penyakit, kemanakah kita mencari pertolongan? Ada yang pergi kepada keluarga, kerabat untuk mencari pinjaman baru, membayar hutang, dan untuk melepaskan diri dari tekanan ekonomi. Ada yang pergi ke kantor polisi untuk mendapatkan perlindungan agar terhindar dari orang jahat. Ada yang pergi ke dukun untuk mencari kesembuhan atas sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Ya, pasti banyak orang, termasuk juga orang Kristen, yang melakukan hal ini, bukan? Atau saudara juga, apakah melakukannya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang tidak mengalami kesulitan dalam hidup. Meski kesulitan masing-masing orang berbeda, itulah perjalanan hidup yang selalu menghadapi jalan yang berbeda-beda. Ada jalan yang datar, menurun, terjal, curam, kering, bahkan berlumpur. Tentu setiap kita akan melewati jalan ini. Apakah kita harus mundur? Atau kita terus berjalan tanpa mempersiapkan diri untuk melewatinya? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini memberitahukan bagaimana Daud menjalani kehidupannya yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kesulitan. Jalan suram, jalan gelap dan terjal, itu pun dia lewati, dia alami. Tetapi di dalam kehidupan Daud, dia tidak pernah berhenti memohon pertolongan Tuhan. Karena Daud sangat tahu pertolongan dari manusia dan dari dunia tidak akan membuatnya mampu melewati beratnya jalan. Tidak akan mampu membuatnya kuat menghadapi beratnya musuh yang dihadapi.
susahnya hidup. Tetapi yang dia tahu, di dalam Tuhan dia akan dimampukan. Daud merasa aman di dalam naungan kasih Tuhan. Daud merasa tenang. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Seperti seekor burung yang akan melindungi anaknya dari dinginnya angin, dari dinginnya air hujan. Dia akan melindungi anaknya di dalam sayap. Sayap membuat anak burung merasa nyaman, merasa aman, dan merasakan kehangatan. Demikianlah perasaan Daud di dalam penyertaan Tuhan. Dia merasakan kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian karena Tuhan selalu melindungi dan menolong dia. Hidup kita ini tidaklah mudah. Kita pasti menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Tetapi sesulit apapun hidup ini, kita harus kuat dan tetap tegar menjalaninya, karena tidak ada kesulitan yang tidak terlewati. Banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan di dunia ini dengan mengandalkan diri dan kekuatan kita. Tetapi bersama Tuhan, kita akan dimampukan. Bersama Tuhan, kita akan dikuatkan. Sekencang apapun angin, sederas apapun hujan menghantam kehidupan, percayalah, bersama Tuhan tidak ada yang susah. Bersama Tuhan, pasti selalu ada jalan keluar. Dan bersama Tuhan, kita pasti bisa melewati badai. Tuhan memberkati. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang setiap hari menghibur hati kami. Firman-Mu yang selalu menguatkan kami ketika kami menghadapi kesulitan hidup kami. Kami tahu Tuhan, berbagai-bagai pergumulan, berbagai-bagai persoalan terjadi dalam hidup kami. Ini adalah suatu cara Tuhan untuk membuat kami menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang tangguh, sehingga kami menjadi pribadi yang cemerlang di hati Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan dan mampukan kami, dan biarlah kami selalu berjalan di dalam Tuhan untuk melewati badai kehidupan. Karena kami percaya di dalam Tuhan pasti kami akan memenangkan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah karena berbagai-bagai pergumulan. Kuatkanlah hati mereka, teguhkanlah imannya, dan biarlah mereka pun dimampukan untuk melewati badai pergumulan hidup. Dan mereka boleh dimenangkan di dalam kasih Tuhan. Mereka merasa aman di dalam naungan sayap-Mu. Sebagaimana Daud, kami merasakan ketenangan karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan, tak henti-hentinya kami memohon pertolongan-Mu. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Kuatkanlah hati mereka untuk terus bertahan di dalam pengharapannya kepadamu. Melalui obat dan makanannya, melalui perawatan para medis dan keluarga, kami percaya kuasa Tuhan tetap bekerja. Tuhan akan menyembuhkan saudara-saudara kami. Tuhan akan memulihkan mereka untuk kembali kuat melakukan segala aktivitasnya. Banyak yang kami rencanakan di dalam kehidupan kami. Tak ada satupun yang dapat kami kerjakan tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan, segala sesuatu yang kami harapkan, segala sesuatu yang kami rencanakan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang menolong kami, Engkaulah yang memberkati kami. Dan apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami cita-citakan, Tuhan berkati, dan kami boleh memperoleh sukacita di dalam setiap perjuangan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hari ini, esok, dan untuk seterusnya, biarlah Tuhan yang memelihara dan memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.